Bila hati terasa berat, Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai acara kebaktian kita hari ini, yaitu kebaktian Minggu dan sekaligus kebaktian pertemuan kudus tengah tahun. Tapi sebelum saya membacakan undangan acara, saya akan membacakan sedikit pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengadakan kebaktian kategorial selama pandemi COVID-19 ini terjadi di rumah masing-masing, baik kebaktian keluarga, kebaktian PLP, kebaktian PW, kebaktian streaming pada hari Minggu yang telah mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, diharapkan dapat diberikan kepada penatua yang membawahinya atau bendahara gereja, penatua Irma Elsa Manela dan penatua Kasyati. Dan kami juga berharap Bapak Ibu dapat memberikan perpuluhannya. Tuhan Yesus memberkati. Dana untuk pembelian sebuah organ telah terkumpul sebesar 4 juta. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Narogong mengundang Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan hati untuk berbagi dan membantu jemaat-jemaat GKI Narogong. Dikarenakan situasi dan kondisi saat ini atau COVID-19, kami Majelis menerima seberapapun bantuan dari Bapak Ibu jemaat semua dengan penuh syukur dan sukacita. Bagi jemaat yang bersedia membantu bisa dikumpulkan ke bendahara penatua Kasyati. Apabila sudah terkumpul, kami Komisi Diakonia yang akan membagikannya ke semua jemaat kita tanpa kecuali sebagai bentuk partisipasi kita untuk saling tolong-menolong. Atas kesediaan hati dan sukarelanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati dan mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian NKB 17, 1 dan 2. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, menerangkan pikiranku, hati kapur terdamailah, karena kasih-Nya agunglah sang Belajar mengerti dan
jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah peneguhan dan salam dari Tuhan. Ibadah perjamuan kudus mengenang kembali pengorbanan Yesus melalui kematiannya di kayu salib yang berlangsung hari ini dibuka dan terjadi hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Penghayatan kesengsaraan Kristus. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bidul-bidulnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita telah mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita hayati derita Kristus dalam menyanyi dari KK 367 1 dan 2. Merasa
Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Lukas 24 ayat 46 sampai dengan yang ke-47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379, 1 dan 7. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dan segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sambil kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 119 bait yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan
yang berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengikuti ibadah di rumah, marilah kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketika masih kami harus beribadah di rumah karena pandemi COVID-19, biarlah kami boleh terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa semua orang yang percaya kepadamu hidupnya akan bahagia. Itulah yang kami nikmati Tuhan selama kami di rumah. Kami boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu buat kami semua sepanjang beberapa bulan ini. Kami boleh harus terus berharap kepada-Mu, karena kami tahu iman percaya kami tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Tiba saatnya saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah rumah tangga kami, mengurapi, menerangi hati dan pikiran kami, memampukan setiap kami mengalami kehadiran Allah. Dan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh memberkati kami. Teristimewa Tuhan, ketika kami boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan di tengah tahun ini. Biarlah firman-Mu memberkati kami. Bapa yang baik, bersabdalah bagi kami anak-anak-Mu sedia mendengar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kitab kita dari Perjanjian Baru, dari Roma pasal 6, Roma 6. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 6, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan 14. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu,
hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebab orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah, supaya menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga dan esa. Yang berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diberi tema oleh sinode kita, mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan bangkit dengan Kristus kita dasarkan dengan Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara, mari tetap kita berharap di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, meskipun pemerintah kita sudah memberi kelonggaran buat kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan firman Tuhan ini memberkati kita semua pada saat ini. Saudaraku, seseorang yang menjadi Kristen, saudara dan saya percaya kepada Kristus, tidak berarti bebas dari berbagai hal persoalan dan pergumulan. Amin. Saudara, aminkan itu. Seseorang yang sudah menjadi Kristen atau percaya kepada Yesus tidak berarti bebas dari berbagai hal persoalan pergumulan dalam hidup. Sebab sebagaimana Kristus harus menderita, maka inilah yang disebut dengan penandaan persekutuan kita dengan Allah. Jadi kalau saudara menderita, ingatlah bahwa Yesus telah lebih dahulu menderita, dan disitulah persekutuan kita dengan Dia. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Tuhan, saya katakan minggu lalu, kita tidak mau hanya menerima enaknya saja. Jadi kalau kita mau menerima berkat, maka penderitaan yang dalam Kristus juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini kita diajak kembali ke kebenaran firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Bagaimana kita memaknai perikop ini? Mari kita lihat saudara-saudara yang dikasih di ayat yang pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sebagai anak Tuhan pasti kita jawab tidak. Tapi bagaimana dengan anggapan bahwa orang percaya boleh berbuat dosa dan tetap aman dari hukuman? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang akan bertanya, bukankah keselamatan itu kasih karunia Allah? Pertanyaan buat kita semua dan menjadi sebuah pergumulan. Saudara, ternyata Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di kitab di Roma supaya memperingatkan mereka, sama seperti memperingatkan kita saat ini. Dosa dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Hamartia. Hamartia berarti apa? Perbuatan salah kepada Allah. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, saya sudah percaya kepada Yesus bahwa Yesus disalib dan menebus dosa saya. Saya percaya bahwa Yesus telah menerima saya dan saya jadi selamat.
Tapi ini firman mengingatkan kita kenapa orang Kristen cenderung melakukan dosa. Padahal dia sudah percaya Kristus. Nah, beberapa hal yang selalu dilakukan oleh Kristen ialah itu tadi, hamartia, perbuatan yang melawan Allah. Apalagi yang sering kita lakukan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Padahal kita sudah bertobat. Adikia, apa itu? Kelaliman, menginjak hak orang. Tidak adil. Dia memperbudak orang lain, menipu. Masih aja ada dimiliki orang Kristen meskipun dia sudah bertobat. Apalagi dosa yang sedang kita lakukan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apistia, apa itu? Tidak setia. Dia anak Tuhan tapi tidak setia. Dosa-dosa yang selalu kita lakukan saudara-saudara yang kekasih. Nah, semua yang saya sebutkan tadi ada 3 hal dan masih banyak lagi yang sering kali kita lakukan adalah inilah sikap kita dan pemberontakan kita kepada Allah dan hukumnya. Padahal saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen sudah dibaptis. Saudara dan saya sudah dibaptis. Artinya apa? Kita sudah mati seharusnya kepada dosa. Sudah berpindah dari alam dosa ke alam hidup. Ayat 4. Dibilang apa di sini, saudara? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini yang saudara-saudara yang saya waktu persiapkan firman ini, iya, saya sudah bertobat, tapi cenderung kali melakukan dosa. Padahal dikatakan di ayat 4 sudah harusnya saya berpindah dari kehidupan lama kepada kehidupan baru. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang mau saya ingatkan kita semua. Mungkin saya salah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa justru di kantong-kantong Kristen kita lihat kekerasan yang masih terjadi? Saya tidak mau sebut nama di mana. Sebenarnya apa sih makna dari pertobatan yang sudah kita alami? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lihat ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Coba lihat, jemaat kita lalu. Mematikan manusia lama. Orang yang sudah bertobat harusnya mematikan manusia lama. Supaya apa? Sama dia bangkit dengan Kristus. Ayat 6, luar biasa. Manusia lama, tubuh dosa. Manusia lama yang dimaksud ialah manusia yang belum diperbaharui hidupnya. Dan di ayat 6 dikatakan sudah menjadi baru di dalam Tuhan. Tubuh dosa artinya tubuh manusia yang dikuasai oleh keinginan dosa. Saudara, saya senang dengan jemaat Narogong supaya kita ini menjadi perhatian kita. Seharusnya ayat 6 ini menjadi sebuah pondasi bagi jemaat mematikan gaya lama dan menghidupkan gaya baru di dalam Tuhan. Bagus sekali firman. Ayat 7 lihat apa bilang? Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi sesungguhnya semua orang yang sudah dibaptis, semua orang yang sudah bertobat, berarti manusia lamanya sudah mati. Dosa-dosanya sudah diampuni. Nah, mestinya tidak lagi berbuat apa yang Tuhan larang dan Tuhan tidak kehendaki bagi kita, tapi cenderung seperti yang saya baca tadi di atas. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di ayat 7 tadi, Kristus telah disalib. Dan karena itu kita menjadi orang yang baru. Kita menjadi manusia yang sudah diperbaharui. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diingatkan buat kita ayat 6 dan 7, orang percaya tidak boleh lagi seharusnya dikuasai
oleh dosa. Amin. 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 Kan itu tertawalah di rumah dengar firman ini. Ayat 10. Kita lihat ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 10, menarik ini. Kematiannya terhadap dosa. Kita tahu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus tidak berdosa. Amin. Yesus tidak pernah berdosa. Tapi kenyataan saudara tahu kan? Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, orang yang tidak berdosa itu dibuat menjadi berdosa. Ayat 10, saudara-saudara. Jemaat di kanan roh diberkati oleh Tuhan. Saya kalau udah nyanyi Nun di bukit yang jauh, saya pasti nangis. Karena apa? Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa mau mengambil alih keberdosaan saya. Nanti nyanyikan itu MKB berulang-ulang supaya kita maknai apa yang dimaksud. Kematian Allah sekali untuk selama-lamanya. Tidak pernah korban 2 kali, dia sekali saja. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak berdosa. Tapi kenyataan Kristus mati dan menderita, bahkan dihina karena dosa. Ini yang harus mengingat kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat 10, Kristus mati terhadap pengaruh dosa, dan ternyata kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian. Seharusnya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya, saya ulang sekali lagi, kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan, yang mengikuti Yesus harus mengikuti teladan Yesus. Apa itu? Berusahalah bebas dari dosa. Amin. Jadi kalau mulai timbul dari hati, iri hati, mau marah, kebencian dan segala macam, ingat Kristus. Nun di bukit yang jauh. Ingat, dia yang tidak berdosa demikian mau mati untuk kita yang berdosa. Jadi seharusnya semua orang bisa meneladani Kristus. Ayat 10 lihat. Dia sekali mati untuk kebebasan kita. Hari ini, tapi kenapa banyak orang Kristen justru tidak memaknai kematian Yesus? Lihat ayat 12. Apa dikatakan saudara-saudara yang dikasih? Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Perhatikan saudara. Ketika Yesus mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya, maka orang yang percaya kepada dia sudah diselamatkan. Mestinya dia yang sudah mengikuti Yesus tidak lagi melakukan dosa. Ayat 12. Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi, karena dosa sudah dikalahkan. Harusnya saudara dan saya senantiasa menentang usaha dosa untuk berkuasa lagi. Gimana cara melawannya? Dilawan dengan iman kepada Kristus. Ingat Kristus yang sudah menderita itu. Menolak untuk menyerahkan anggota tubuh kepada dosa, serta mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah dan kebenarannya. Puji Tuhan, saudara. Ayat 10 ayat 12 ini saudara harus catat di rumah. Catat dalam, diminta oleh Rasul Paulus apa? Hendaklah, berarti apa?
memang kita tidak pernah bisa terlepas dari. Tapi dia minta apa? Dia minta apa? Dia mohon, hendaklah. Artinya apa? Usahakanlah. Kerjakanlah. Itu maksudnya 12. Kalaupun memang tidak bisa 100%, tapi kalau waktu pas berbuat dosa, sadarlah. Itu maksudnya dia. Wah, Yesus telah mati untuk itu, untuk dosa itu. Nah, itulah yang menarik saudara-saudara dalam perjamuan tengah tahun ini, di tengah-tengah pandemi ini. Sinode kita mengingatkan bahwa kita mati berarti apa? Mati terhadap dosa, tapi apa lagi dikatakan? Bangkitlah dengan Kristus. Jadi kalau ada dosa, ada masalah dalam kehidupan saudara, bangkitlah bersama Kristus. Karena dia telah mengalahkan dosa dan dia bisa membangkitkan itu. Karena itu saudara, kesimpulan dalam ibadah kita pada hari ini, dalam ibadah perjamuan kudus tengah tahun ini, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang mengikut Kristus. Pertama, memang saya katakan tadi, kita tidak pernah terbebas dari dosa, dari apa namanya, dari pergumulan. Berarti Alkitab ini jujur banget. Dia tidak pernah janji bahwa orang Kristen bebas dari perjuangan. Kita harus tetap berjuang, ingat itu. Karena itu supaya jangan kita menyerah. Yang kedua, pada masa pandemi ini, saudara-saudara yang terkasih, harusnya kita mengevaluasi diri. Melihat diri, mengkoreksi. Mungkin kita terus masih mengikuti keinginan manusia lama kita. Diminta kita pada hari ini supaya menjadi manusia baru, supaya kita mengikut Kristus. Nah, karena itu, meskipun saudara di rumah masuk di meja perjamuan, saat ini saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan satu keyakinan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus harusnya bisa jadi berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara Jemaat, mari kita respon firman Tuhan dengan melengkapi Jemaat 199. Kita nyanyikan bait 1 dan 2.
Saudara-saudara, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, dengarkanlah arti perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dalam dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Perjamuan kudus adalah tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Saudara, mari kita menyanyikan Kidung Keresahan Paras 50. Sujud
Saudara jemaat, mari kita memasuki pengujian diri. Sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan, maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran menurut rahmat-Mu yang biasa. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa terhubung dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau mengetahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tarik. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Jadikanlah hatiku kaya ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepada-Mu. Saudara Jumat, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Kesayan 239. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Yeah.
lihatlah meja perjamuan Tuhan telah disiapkan bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Saudara semua boleh saling bersalaman. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Makanlah dengan ucapan syukur. Anggur yang tercurah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan perjamuan kudus dengan Kidung Jemaat 319 bait 1 sampai 3. Ku
Saudara-saudara, setelah kita mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita menaikkan pujian kepada Allah Bapa dengan bersama-sama berdiri sambil kita mengucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Silakan dulu. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa sabda kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami supaya kami mati dan bangkit bersama dengan Kristus melalui ibadah perjamuan kudus tengah tahun ini. Diberkatilah kami semua yang mengambil bagian di dalamnya Bapa. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan di tengah-tengah ibadah dalam rumah tangga kami masing-masing, kiranya memberi kami semangat untuk terus boleh menjalani hari-hari dan hidup kami bersama dengan Tuhan. Diberkatilah para bapa sebagai imam, sebagai kepala keluarga dalam semua aktivitas mereka, baik di rumah maupun mereka yang sudah bisa melakukan pekerjaan seperti biasa. Diberkatilah para ibu sebagai rumah tangga sekaligus sebagai seorang pekerja, supaya mereka boleh dalam kehidupan dan gaya hidup mereka mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Diberkatilah ya Tuhan anak-anak kami yang Tuhan karuniakan di rumah kami masing-masing, mereka yang masih dalam kandungan batita balita di TK maupun di perguruan tinggi, yang bersama dengan kami maupun jauh dari kami saat ini karena mereka sedang kuliah dan karena pandemi tidak bisa pulang. Tuhan kiranya menyertai memberkati. Diberkatilah para janda duda yatim piatu, orang-orang yang hidup sendiri jauh dari keluarga karena tugas dan pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Berdoa buat semua rencana GKU Narogong sepanjang tahun 2020, Tuhan menyertai memberkati program kami. Demikian juga Tuhan lingkungan gereja, lingkungan sekitar gereja kami Tuhan berkati, RT RW di mana kami tinggal. Demikian juga Tuhan kami mohon kepada-Mu untuk kota Bekasi yang kami cintai ini Tuhan berkati, pemimpin kami Bapak Wali Kota di seluruh jajarannya. Biarlah semua mereka Tuhan berkati, supaya mereka boleh menata kehidupan kami di pemerintahan kota Bekasi dengan damai. Bapak kami mohon kepada Tuhan buat sinode kami, Tuhan kiranya menyertai memberkati sinode kami, bahkan para pemimpin kami, para hamba Tuhan, para gembala sidang, para pendeta, Tuhan berkati mereka yang melayani. Demikian juga jemaat Tuhan di seluruh Indonesia, semua Tuhan pulihkan ekonomi jemaat GKU 100 kali lipat. Sukacita buat kami semua di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Demikian juga para pelayan Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan kami mohon kepada-Mu, semua aktivitas pelayanan di GKU Narogong, meskipun di masa pandemi kami terus berusaha melayani Tuhan. Bila Tuhan menyertai memberkati. Demikian juga Tuhan panitia pembangunan, Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Mereka membuat program untuk pembelian organ baru di gereja ini. Tuhan, masih kurang dana yang kami butuhkan untuk membelinya. Kami mohon ada kuasa darah Yesus untuk boleh mendorong hati jemaat-Mu, untuk boleh memberikan materi yang mereka miliki untuk pembelian organ gereja yang kami rindukan. Bapa, kami mohon kepada-Mu, Gembala Sidang, Majelis Jemaat, dan pengurus komisi. Tuhan berkati kami dalam semua aktivitas rumah tangga kami masing-masing. Terima pelayanan kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam ibadah perjamuan ini. Kami mohon darah Yesus memulihkan Ibu Leni Serga. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Demikian juga Ibu Irma Elsa Manela, Saudara Rio Sihombe. Kuasa darah Yesus itu sungguh-sungguh menjamah tubuh mereka. Sungguh-sungguh kesempurnaan kesehatan itu boleh menjadi milik mereka. Kami percaya bahwa jika kami datang kepada-Mu dengan iman, maka kesembuhan itu boleh menjadi milik kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Ibu Saweta Selkioma 21 Juni, Saudara Egan Jevanya Komansilan 22 Juni, Saudara Aryan M. Siregar 24 Juni,
Saudara Naomi Saragi 25 Juni, Saudara Rihon Mutagaul 26 Juni, anak Marsya R. Silano 26 Juni. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih buat usia yang Tuhan tambahkan buat anak-anak Tuhan ini. Kami percaya seluruh doa dan permohonan mereka boleh Tuhan kabulkan. Dan kami mau serahkan iman percaya mereka ke dalam tangan-Mu, supaya iman percaya mereka semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa buat keluarga Bapak Saul di Tagalog, keluarga Bapak Dosroha Manado. Kami serahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati Bapak dalam semua aktivitasnya, Tuhan berkati Ibu dalam semua kegiatannya, berkati anak-anak dan seisi rumah mereka. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, terpujilah namamu Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seharusnya Bapak Presiden, TNI dan Polri, para gugus tugas, para medis, yaitu para bruder, suster dan dokter, kuasa darah Yesus terus menguatkan mereka. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami yang melayani di pagi hari ini hamba-Mu, Bapak Tuhan Semulia dan kami Maria dan Ari, bela pelayanan kami ini Tuhan menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan semua anak-anak-Mu, para hamba Tuhan yang hadir dalam ibadah kami hari ini, Tuhan menyertai memberkati. Kami tidak sempurna, Engkau yang sempurna Tuhan. Karena itu sempurnakan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan sekaligus memberikan persembahan khusus perjamuan tengah tahun dan sekaligus juga persembahan minggu biasa. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna bagi kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dari Matius 6 ayat 31 sampai dengan yang ke-33. Mari kita bernyanyi dari Kidung Kesahan nomor 470 1 dan 3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara, kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 126 bait yang pertama dan yang kedua.
Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera Allah telah saudara dengar. Persembahkanlah yang terbaik dalam hidup saudara baginya, dan biarlah firman Tuhan menyegarkan dan mengutus saudara untuk menjadi berkat. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan yang baik yang kedua. Yesus yang selalu